Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Cimanggu Bersinar Center. Kali ini kita masih berada di Dusun Margajaya yang ada di Kecamatan Suwoh, Kabupaten Lampung Barat. Kebetulan ini habis panen, kita sedang menjemur kopi dan ikuti keseruan kita. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dalam setiap gelas kopi yang kita minum ada cerita unik di baliknya, mulai dari jenis kopinya atau asal perkebunannya, cara pengolahan kopinya, serta proses pasca panen yang diterapkan, metode sangrainya, hingga akhirnya sampai di kedai kopi kesayangan untuk kita beli dan seduh di rumah. Khusus postingan kali ini kita akan fokus pada pembahasan tentang proses pasca panen kopi yang dilakukan oleh para petani kopi yang ada di daerah Lampung Barat, Liwa, dan sekitarnya. Biji kopi pada umumnya memiliki warna coklat muda dengan variasi warna hijau yang berbeda. Biji kopi mentah atau yang belum disangrai biasanya disebut juga dengan kopi beras. Terus bagaimana proses selanjutnya? Sebelum memasuki proses pasca panen, biji kopi terlebih dahulu dipetik, dan hanya biji kopi yang sudah matang yang bisa dipetik secara kasat mata. Parameternya adalah warna buah ceri yang merah. Buah ceri kopi yang merah cenderung memiliki tingkat kematangan yang sempurna. Setelah dipetik dan dikumpulkan, proses selanjutnya adalah pengupasan kulit ceri kopi dan teknik penjemuran. Proses inilah yang disebut sebagai proses pasca panen. Metode pengolahan kopi yang paling sederhana dan paling organik adalah proses kering. Proses kering ini sering disebut juga sebagai proses natural, karena selain simpel, buah kopinya pun tetap utuh. Bayangkan seperti pengeringan buah anggur hingga menjadi kismis. Setelah itu proses fermentasinya juga tidak menggunakan air seperti halnya pada proses basah atau giling basah yang sudah dijelaskan pada episode yang lalu. Proses kering dilakukan ketika biji kopi yang telah dipetik dan langsung dijemur dengan kulitnya tanpa melakukan proses pengupasan dan pencucian. Penjemuran pada proses kering ini dilakukan selama 5-6 minggu. Setelah kering, kopi baru digiling. Hal inilah yang kemudian membuat metode dry wash atau natural dapat menghasilkan cita rasa yang lebih beragam. Untuk mendapatkan kopi dengan kompleksitas rasa tertentu dibutuhkan pengawasan yang memang lebih ketat.
Metode ini mengharuskan para petani untuk membalik biji kopi secara berkala saat penjemuran. Selain itu, petani pun harus sigap terhadap tantangan cuaca. Kopi pada proses ini rentan sekali terserang jamur karena memang iklim di Indonesia yang sangat lembab. Pengolahan kopi kering juga sangat tidak konsisten. Untuk menghasilkan secangkir kopi yang clean, manis dengan rasa yang cukup intens, kopi dengan proses kering membutuhkan lebih banyak tenaga tangan dibandingkan dengan proses yang basah atau yang giling basah. Pemetik kopi yang paling berhati-hati pun biasanya akan memetik ceri kopi berwarna hijau atau ya setengah matang. Ketika mereka memetik buah ceri merah matang, jika seri kopi ini tidak dipisahkan saat tahap awal proses pengeringan, ceri kopi berwarna hijau akan berubah menjadi coklat, sehingga sulit dibedakan dari ceri kopi yang matang. Lumayan banyak tantangannya. Ya tak heran, faktor-faktor inilah yang membuat banyak petani menghindari metode natural atau dry ini. Demikian beberapa proses pasca panen yang dapat kami ulas singkat sekali. Terlepas dari apapun kelebihan beserta kekurangan tiap metode pasca panen, semua kembali pada preferensi Anda sendiri sebagai penikmat kopi. Kopi seperti apa yang ingin Anda nikmati, karena sudah pasti proses pasca panen berpengaruh pada rasa dari kopi itu sendiri. Setidaknya kami harap Anda semua dapat lebih mengenali rasa kopi berdasarkan proses metode pasca panen yang diterapkan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.